saudara kita tamat dong. Sebelum masuk dalam freedom in Christ, ada yang mau bagi komen pagi hari ini atas sesi-sesi kita dari kemarin-kemarin. Jadi hari terakhir, biasa setiap hari terakhir saya nervous sedikit. Kalau ada sedih-sedih kita harus tinggalkan komen. Bukan nervous apa, tapi sampai sini saya masih menunggu 3 youth session dalam sekretariat Katedral Sibu lalu ke Sanike. Jadi ada 9 hari lagi saya spend dengan balayu pengimpal. Kalau dengan dia nak minum kopi kamu terus minum vitamin sebab mereka terlalu banyak energi. Kamu yang sudah otai kita. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita akan bicara tentang freedom in Christ. Kenapa kita bicara menjadi saksi Kristus saja terutama? Tapi saya mau bicara tentang freedom in Christ. When we are free in Christ, we are freely also serve. Sebab selalu dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, waktu dia macam menyindirlah murid. Waktu Mary Magdalene menuangkan minyak yang mahal di kakinya. Benar ingat cerita? Dan kemudian Judas kata, mahal betul minyak saya. Coba itu dijual, bagi duit itu dengan orang miskin. Dia tidak pikir orang miskin sebenarnya. Dia pikir macam mana boleh kita boleh korupsi dengan duit ini. Sebab dia korupsi juga Judas sekali. Sebab dia itu macam finance. Jadi Tuhan Yesus kata, orang miskin selalu ada bersama, tetapi aku tidak selalu bersama. Kenapa Mary Magdalene meminyaki kaki Yesus? Karena dia orang yang sudah dibebaskan. Berapapun harga yang boleh dia bayar, mungkin tak terbayar untuk itu. Minyak narpaksu yang mahal itu dia tuang di kaki, bukan di kepala. Itu sebab Judas marah itu seperti minyak untuk meminyaki kepala. Tapi dia tuang di kaki. Kenapa? Karena dia tidak merasa layak menyentuh kepala Tuhan. Dia malah menyentuh kakinya dan membasuhnya dengan rambut. Itu artinya apa? Orang yang mendapatkan lebih, dia akan memberikan lebih. Seperti dikatakan dalam kitab suci juga, Saint Paul katakan, you receive it free, and you must give it free. Freely you accept, and freely you must give. Saya lihat satu contoh yang terutama untuk freely you accept and freely you give. Saya tidak tahu sekarang ini apa berubah atau tidak, tapi umumnya semua ibu punya pengalaman yang sama, kan? Ini grace, rahmat. Rahmat. Saya pernah dikata kawan, tidak ada orang paling bodoh di dunia ini selain bapak dan ibu. Makanya itu orang paling bodoh di dunia, benar. Kamu mau dengar kamu marah dengan saya? Kalau tidak marah, jadi apa itu lama? Kalau kamu kata kenapa bapak dan ibu paling bodoh, tak peduli. Dia itu manajer bank kan, menteri kan, bapak tuh. Kalau dia punya baby di office nggak boleh orang itu, office boy kan, dia tumpahkan kopi di lantai, marah minta ampun kan. Apa nih dia bilang tumpah dia, bersihkan. Muntah dia mencal, mungkin sepanjang hari dia kesal ya, banyak pekerjaan, buang saja lah, tak dapat kerja waktu. Tapi dia balik rumah, kalau dia punya baby, dia lihat anak kecil, wah dia kecil. Nggak bisa, dia angkat celana. Pagi itu dia angkat kemik anak kecil. Ada dia marah tak? Katanya, kamu bersihkan nih, kata. Kalau kencingan nakal lah, burung itu, kalau kencingan nakal. Kenapa ya? Coba seorang ibu kalau dia mengandung apa? Bangga aja. Ibu-ibu kalau tidak mengandung, perut sedikit besar pun kayak nafas kalau di gambar. Jadi bersini begitu ya. Tapi kalau dia betul bisik mengandung bangga segala. Saya tak tahu orang paling sombong ibu yang mengandung. Sudahlah itu maju, tambah lagi tangan ke samping. Enggak dapat suami itu. Bapak-bapak kok ketawa saja kalau dia tahu. Bicara bangga dia. Coba lihat kalau anak itu mulai di dalam, ada masa dia kan sudah janin, ya. Kadang-kadang orang cakap itu tidak tahu lah, tidak pernah jadi perempuan. Dia kata itu menindang di dalamnya. Dia panggil kita, apa? Orang kita
Dia udah tenang sudah. Bodoh kita. Orang dicubit saja pun orang marah. Ini ditendang pun ketawa. Itu ibu, benar. Artinya apa? Ada kehidupan. Kalau dia tenang di dalam, hidup artinya. Maka kalau setiap pagi dia menendang tuh, wah, ini pemain bola. Dan cakap. Nah, saudara-saudara kasih itu orang paling bodoh, benar. Kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Itu bapak. Kenapa bodoh itu ibu? Hanya gara-gara situ. Apa itu anak bagi? Apa baby bagi? Tak ada orang tua di sini cakap, ini ya, semua orang di rumah ini sama. Pocket money itu $50 satu minggu. You pun sama. Nah, pernah cakap dengan baby, kasih dengan dia, you punya kakak $50 seminggu dalam sebulan itu dia punya pocket money. Kau punya cukup tak cukup nih saja untuk kau. Pernah? Ada. Nanti kalau you pergi ke sana ke market kau beli susu sedikit. Ada. Apa yang baby dibagi? Kesusahan. Saya punya kawan di Pontianak, dia punya shop. Laki bini dulu di Singapura sekali, temu di Singapura. Sebab style sudah tinggi sudah macam Singapura. Lalu waktu mereka menikah, mereka boleh terima. Kalau kita punya anak, ini anak kita berdua, bukan anak saya. Baik. Lalu apa yang jadi? Kalau malam biasakan kalau anak kata mereka malam sampai pagi itu kalau baby itu memang kerja berat. Sebab memang tidur saya sepanjang hari. Malam dia terbangun, pukul 1 terbangun, pukul 2 terbangun, pukul 3 terbangun. Maka berganti. Kenapa? Kalau dia rasa-rasa anak tidak dapat bilang ganti celanaku, tak ada. Seluarku basah, tak ada. Dia ya orang lihat. Oh. Tapi lama-lama ibu tuh tahu kalau dia apa tuh kita tak tahu. Apa dia lapar? Cuma apa dia lapar? Lain dia punya ngak. Kalau itu tahu dia ngamuknya kalau kita sama saja langsung itu ragak. Karena kita belum pernah punya anak, saya kan. Betul kalian pasti boleh mengerti bagaimana itu. Dan pasangan ini ambil komitmen. Jam berapa sampai jam berapa giliran istri, jam berapa sampai jam berapa giliran suami. Susah. Dia cakap kenapa kamu 10 saya balik. Datang gitu lah. Saya dengan lihat kalau yang lain duduk biasa. Kalau dia bilang saya balik, giliran saya cakap apa kau? Apa malam-malam kau jaga kau security kah? Tidak baby kan? Kesusahan, kita rasa tidak. Dia senang hati balik ke cepat-cepat. Karena di sana buah hatinya kan. Karena tuh bapak dan ibu lalu apa? Itu kan dia bilang menjaga baby tidak menggunakan alarm mesin biasa. Orang cakap sekarang giliran kamu, dia cakap tidak apalah, nanti kamu ambil lah. Ini kan anak kamu. Dia cakap ya anak kamu juga lah. Lalu dia bilang yang si istri juga, kan kita sudah berbagi. Dia cakap setengah bagi untuk saya, setengah bagi. Entah apalah kalau setengah itu aku ambil saja. Baik, itu kenapa kadang-kadang orang mengantukkan kalau sudah orang mau gilir jaga. Dan kita mau katakan apa? Dalam kesempatan seperti ini kesusahan saja. Apa yang dibagi tidak ada. Tapi kenapa orang mau bertungkus lumus untuk dia punya baby yang tidak menghasilkan apa-apa? Kenapa? What the reason? Because of what? Semua karena cinta. Ya, benar ya? Karena cinta apa? Itu hal yang sama. Jangan kan itu baby sama dengan kalian baru bertemu hujan badai kita berani lah tempuh lah. Kami gerimis hujan sayang besok saja. Hal yang sama. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta tak ada lebih besar darinya. Yesus buat untuk kita kenapa? Karena cinta. Bukan karena kita ini hebat. Bukan karena hebatku. Tapi kenapa? Karena cinta. It's not because of me, but because of him. Satu hal yang dikatakan oleh Gabriel Marcel yang menarik sekali adalah seorang filosofer. Dia kata macam begini, I love you because you are. Jadi itu yang paling menarik. Kenapa? Saya mencintaimu bukan karena komitmen dalam hati saya mau mengatakan I love you if you satisfy this my need.
kamu harus penuhi apa yang saya inginkan ini, tidak. I love you because you are. Karena dengan kamu ada, maka saya merasa saya ingin juga ada. Itu kita punya human being, ya. Disebut oleh Aristotle, kita itu disebut dengan gregariousness. Apa itu sifat gregarious? Manusia tidak dapat hidup sendiri. No man is an island. Hanya Robinson Crusoe, itu pun tak lama. Tahu cerita Robinson Crusoe? Yang itu hari siapa, Tom Hanks, bagus sekali bawakan itu cerita. Dan dia terdampar di pulau, tinggal sendiri, bercakap sendiri, macam orang gila saja. Kenapa bercakap sendiri? Karena dia perlu orang untuk teman berbicara. Karena itu manusia dijadikan Tuhan dua. To be perfect, you must be one by two. Jadi yang dua ini yang menjadi satu. Sebab hanya Tuhan saja yang satu. Hanya Tuhan yang esa. Hanya Tuhan saja yang tunggal. Ya, jadi kita kepada untuk kawin dengan pagila nih, bapak boleh kita bukan, tapi kita kawin dengan kita itu lagi cerita. Undang lagi pada hari lagi cakap tutup pasal ini lagi bulan depan. Yang saya mau cakap adalah justru dengan my relationship with you itu yang membebaskan saya, membuat saya menjadi pribadi yang utuh. Because something missing in me that I'm looking in you. Mencari, orang cakap mencari tulang rusuk. Pernah lihat itu kan? Tulang rusuk tuh yang bilang, jangan kau cari tuh, laki-laki tak ada sama semua. Tak ada yang hilang. Saya sudah slim sedikit baru dulu saya gemuk. 105 kg, tanya ada dulu. Dia pun terkejut ya saya di Gunung Gagal. Kemudian, kau tanya pada bukan hantu. Kalau dulu waktu datang meeting, kalah-kalah pada Sylvester yang dipilih. Kira sekarang Sylvester yang makin gemuk. Dia bilang, bang apa rahasia tak ada? Dia bilang, jangan kau makan sebulan. Sekarang balik hitungnya, bulan dasar mulai rasa. Tak ada yang hilang, Pak. So what? Kenapa dikatakan oleh Allah mengambil siapa? Adam, menjadikan Adam mengambil tulang rusuk Adam. Tahu ceritakan? Lalu menjadikan apa? Perempuan. Ada dikatakan begini, Allah di Taman Eden Tuhan mau dia menidurkan Adam, ambil tulang rusuk. Waktu dia ambil tanah liat tuh, dia letak ke tulang rusuk di sampingnya. Dia ambil tanah liat dulu, menjadikan perempuan. Datang anjing, ambil di tulang rusuk. Ini bukan cakap suci ya, kalau ikut cakap suci bahaya. Lalu anjing itu bawa bekejarlah Tuhan dengan anjing. Tapi karena Tuhan yang cipta, Taman Eden, dia tahu di mana itu ada Jackson. Ya? Lalu dia ambil shotgun, anjing datang situ dia cangkok tuh di dekat Jackson. Lepas, yang dapat ikurnya, cangkok putus. Tuhan kita ekor anjing, lihat hari makin petang sudah. Apalah ini pun jadilah, lalu jadilah dia jadikan perempuan dengan ekor anjing. Hanya joking saja, itu joke saja. Lalu kata orang tua lah perempuan kalau sudah cinta mati dalam turun betul. Bukan itu, bukan hanya itu. So Tuhan mencipta manusia itu, dia mengambil tulang rusuk Adam. Dan kemudian dia menjadikan perempuan. Sesudah perempuan dijadikannya, maka Adam mengatakan apa? Adam menamai semua diberi nama. Tapi pada perempuan itu dia tidak boleh beri nama. Tidak boleh beri nama. Tak mampu dia menamainya. Apa yang disebut? Inilah tulang dari tulang dan daging dari daging. Maka ia menamainya Isha, sebab dia berasal dari laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Ibrani adalah Ish. Ish. Kalau kita tulis, gimana susah mau tulis Ish. Bisa tulis pun kalau bilang ini padanya apa itu berburu kan, sama-sama hampir sama dengan huruf jari. Yod. Jadi Yod, Shed, Shin. Lalu di atasnya itu ada head. Jadi Ish. Ish artinya laki. Ish laki. Isha akhiran as, artinya yang berasal dari lelaki. Maka Isha itu perempuan. Karena itu selalu ditanya, siapa bersamamu? Isha. Okay? Jadi kalau perempuan itu kehilangan laki dia, tak ada lagi Ish yang tinggal.
Apa hebat tuh Ibrani punya. Sebab dia Isya. Mana Isya kamu taruh lagi tinggal. Maka terpenutup pilau dengan mata. Tapi kalau laki menampar istrinya, sorry saya tidak menuduh. Kalau lelaki menampar perempuan yang dikasihi dan menyayanginya, maka ia sebenarnya menampar dirinya sendiri. Siapa yang kau tampar? Dia tidak akan dapat menampar Isya tanpa menyebut dirinya sendiri. Karena itu dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan. Mengerti sekarang kenapa dikatakan itu? Dan dikatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Jadi tulang rusuk yang hilang kau usah cari. Kau usah cari. Orang kawan saya cakap, kenapa perempuan itu suka pakai makeup, pakai perfume? Karena mereka baca di tulang rusuk. Tidak ada teaser lama-lama itu kan membusuk di tulang. Joking lah juga kalian jangan bulan-bulan sedih-sedih ingat jangan bersedih-sedih. Kita patut gembira. Gampang enggak kamu? Karena kamu yang menyokong tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Saya tanya kamu. Apa fungsi tulang rusuk? Boleh lihat kan? Kalau saya slim boleh kamu lihat. Kan saya buka lah. Kamu boleh lihat sendiri. Tapi takkan kamu lihat tulang rusuk. Paling dia hanya bentuk dia saja. Kalau kamu slim. Kalau kamu macam saya ini tidaklah, jangan harap. Apa tugas tulang rusuk? Apa tugas tulang rusuk? Melindungi organ dalam tubuh. Apa yang terutama dilindungi organ rusuk? Karena itu kalau orang broken hearted itu tulang rusuknya patah di menusuk. Kenapa kau menusuk? Gaya dubar itu. Bagaimana agar tulang rusuk ini tidak patah? You punya lengan jaga. Maka laki dengan lengan yang kuat harus melindungi tulang rusuk. Kalau kamu tidak lindungi tulang rusuk, maka tulang rusukmu akan patah dan menusuk jantungmu. Indah kan? Maka lindungi, jangan lindungi hatimu saja, jangan servis. So yang menjaga hatimu adalah tulang rusukmu. Tapi aku mau menjaga hatimu, aku tak menderita kan? Sebab tak dapat kau jaga begini saja, patah tulang rusuk, patah juga dan sampai. Maka kamu harus melindungi pertama tulang rusukmu adalah hatimu terjaga. Jagalah hati, jangan kau. Itu lagu Opik kan? Anda dengar Opik, saya suka lagu Opik. Baik, ada yang mau ditanya berkaitan dengan ini? Kenapa saya sampai pada ini tadi bicara tentang hal berkaitan dengan freedom in Christ. Jadi orang yang semakin dikatakan semakin dia merasa seperti dalam Adam tidak berani menamai perempuan sebab itu adalah menjadi bagian dari dirinya. Dan itu semua seperti kita katakan berkaitan dengan tema kita dikarenakan cinta. Jadi mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi cinta itu bukan sekedar mereka ucapkan. Cinta yang dikatakan Adam terhadap Eva bukan sekedar I love you. Orang sedang menikah tidak penting I love you saya kira. Orang yang sedang itu pepanganan tiap hari I love you 10 kali pun. Kalau kurang dari 10 kali mulai ke perempuan tanya, kamu makin berubah ini hari saya. Apa yang berubah? Kemarin 10 kali yang mengucapkan I love you, ini 9 hari kan. Kalau orang sedang menikah ada tuh, benar tidak? Apa yang paling penting dari seorang istri dikatakan kalau suaminya katakan, memang kamu betul lah apa yang kamu ucapkan. Orang ingin dihargai. Karena itu Allah tidak katakan cakap Allah tidak cakap inilah tulang dari tulang, daging dari daging. Inilah bagian dari hidup. Seperti Noah katakan, separuh nafasku bersama. Apa maksud separuh nafas, separuh diri? Artinya bukan kalau kita berjalan macam separuh-separuh kan? Macam separuh-separuh. Kenapa? Karena rasanya gila, betul nggak? Itu hal yang paling terutama. Kalau orang pergi dari rumah,
Atau kalau pulang-pulang lagi itu lain cerita. Tapi orang saling pergi dia lelengau kan? Tidak nada lagi asal lelengau. Mesti masalah ya. Problem. Tiada lagi dikatakan macam kami community. Adalah hal yang paling kita rindukan kalau orang bertanya, bila kau balik lagi? Kalau kami punya pada di Medan sana, orang putih. Orang putih cakap BM kan tidak terlalu dia masih. Apa yang datang sana kita dulu masih berada datang sini pada mensing namanya. Dia orang Holland dari Belanda sana. Kami selalu cakap dia pada penjajah. Kami kan dijajah Belanda. Lalu kalau datang, loh saudara, selamat datang. Bila datang, bila pulang, duduk pun belum. Sebab yang penting itu apa? Dia catat di papan. Sehingga orang yang memasak tahu bila kamu balik. Yang sediakan bilik tahu. Tapi ini kan pikiran orang putih lain dengan kita, Pak. Kita orang timur ini, kita orang timur banyak bahasa basi kan, ujung-ujung basi juga. Tapi orang putih tidak. Bila datang, bila pulang, duduk pun belum Bapak dah. Atau tanya pula bila pulang. Macam mengusir saja kita. Tapi mereka praktis. Tapi yang paling menarik dia katakan, nanti kamu jangan lama-lama datang balik kan cepat balik. Tiada yang kita rindukan selain orang merindukan kepulangan kita. Kalau kita pergilah kau. Tak usah kembali. Ayo ceritakan. Kalau kita sebab pergilah kasih, tapi jangan jauh-jauh. Tapi jangan jauh-jauh. Oke, baik itu berkaitan. Kalau tidak kamu ada rasa lelengau, ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena setiap kali kita pergi kita merasa separuh dari diri kita tertinggal. Boleh kamu rasa sebagai ibu tinggalkan anak baby di rumah, hati kamu di sana. Kenapa? Maka saya amat susah hati dengar berita macam mana anak itu dalam kereta mati lemas kepanasan tertinggal. Sekarang orang letak di belakang kereta baby on board. Orang tahu baby on board sekali kalian begini, no? Siapa nanti ada datang security, dia pikir saya mau mencuri. Sebab kita takut Pak. Saya rasa perasaan saya baby on board. Sudahlah kereta tinted di sini senang hati tidak ada tinted kan? Kami di tinted kalau ada 150% dia buat. Maka saya bilang, tak apa kau besok tuh bawa saja tuh kain hitam tuh, aku timpil saja kain hitam itu. Dan tahu satu gas kamu. Ya. Kenapa? Macam mana dia boleh tinggal tuh anak lupa? Macam mana lupa tuh anak? Sebenarnya tidak. Karena rasa pasti ada rasa yang hilang. Tapi sekarang ini susah. Anak boleh tinggal dalam kereta, handphone tidak. Anak saya hilang. Mana handphone tua? Anak tak dicari di mana? Handphone dicari. Tidak menjadi lah. Baik. Jadi semua kita katakan tadi lebih dari sekedar ungkapan kata, itu semua karena cinta. Tuhan Yesus tidak katakan bahwa aku mencintai engkau, tapi dia melakukan. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Demi cinta. Demi cintanya, bukan cintanya untuk diri sendiri, tapi cintanya untuk kita. Semakin besar kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan, dibebaskan, semakin besar kita ingin membalas. Seperti Mary Magdalena. Dia menuangkan minyak di kaki Tuhan, dia tidak merasa itu sayang. Dia tidak merasa itu wasting. Kenapa? Tak terbayar. Tak terbayar. Atas apa yang Tuhan buat dalam hidupku tak terbayar. Sekarang pertanyaan untuk kita, apa yang sudah Tuhan buat untuk hidup kita? Bukan kadang kita marah pada Tuhan, Tuhan, kenapa kau buat hidup saya macam ini? Kenapa tak kau ambil saja hidupku? Kenapa kau biarkan aku lahir yang cuma menderita macam ini? Kenapa? Karena kita fokus pada menderita. Kalau Tuhan Yesus juga mau katakan yang sama, di Taman Getsemani, ungkapan itu dalam kalimat yang indah, tetapi di dalamnya penuh dengan sebenarnya derai air mata, sehingga Tuhan menitikkan darah, peluh darah. Kalau boleh biarlah piala ini berlalu daripada, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau dia fokus pada sengsara, tidak jadi dari sini. Tapi dia fokus pada apa? Fokus pada kebangkitan. Tapi tiada kebangkitan tanpa sengsara.
Tiada orang angkat lagi tanpa kejatuhan. Without failure, we cannot learn more. Because hampir setiap saat kita di learning by mistaking, try and error. Benar? Coba. Tidak ada orang yang sukses, maka semampai sukses, seluruh sampai tanah. Orang itu coba dulu, gagal, coba lagi, gagal. Maka orang belajar dari pengalaman yang lalu, bukan holding pengalaman yang lalu untuk mencegah dia maju. Apa yang sering kita buat adalah Tuhan Yesus tidak hanya berdoa di sana, tapi dia maju. Dia tahu di depan ada salib, dia tahu pengalaman di belakang ini, tetapi dia maju ke depan sebab dia tahu di sebalik salib akan ada kebangkitan. Kita kadang kita holding pengalaman pahit yang membuat langkah kita susah. Nah itu nanti usahanya cukup. Namanya ada yang habis. Itu sama dengan orang yang hampir tenggelam di kolam renang. Kadang-kadang yang kita sebut dengan trauma. Benar tidak? Nah, saya punya kawan sister, dia tidak berani drive lagi. Kenapa kau tidak berani drive? Orang lantak-lantak cerita saya. Masih kata kereta kau kena lantak, kau belum lantak kau kena lantak. Marah juga. Kamu cakap jangan trauma. Sekarang kamu hanya ini saja trauma. Ya Pak, saya bertegar itu hari dia cakap. Drive lah. Trauma saya. Bisa betul. Tapi kita tidak boleh kita janji karena setiap orang punya pengalaman. Tapi kalau dia holding terus pengalaman pahit baru dia mau hidupkan cerita dia ingat bahwa dia akan kena lantak. Tak jadi itu pada benar. Baru kita mau bersuara kita ingat pengalaman pahit. Benar. Selalu kita ingat pengalaman pahit di belakang. Maka itu juga membuat kita susah ke depan. Dan itu juga membuat kita apa kadang susah trusting. Trusting the Lord dan trusting di atas. Sebab kadang kita rasa bahwa Tuhan mencurangi kita. Tuhan tidak ada. That's why it's very hard to trust the Lord anymore. Saat kita rasa bahwa kita tidak dikabulkan, seperti katakan aku tidak akan menjawab doamu apa yang kau minta, tapi apa yang kamu perlukan. Tapi kadang kita mau apa yang kita minta. Saat kita merasa bahwa kita dicurangi, kita dikhianati oleh sesama, maka kita susah untuk maju ke depan, susah trusting. I lose my trust. Maka kita akan melihat orang dari pengalaman pahit. I see you through my wound. Melalui hidupku saya. Maka bentuk mulai bukan bentukmu yang sekarang, tapi bentuk luka yang kau buat pada masa. Bekas paku itu yang masih tinggi. Jadi saya lihat kamu dari bekas paku. Handsome pun kau jadi paku. So, this is the thing, something happened. But Jesus, no. Dia tidak pernah melihat kita dari bekas luka, paku tangannya. Dia melihat kita berharga sampai dia melihat tangannya diberi bekas luka. Itu berbeda. Kalau dia free to give. Kita tidak boleh masalahkan itu sekarang. Kita tidak boleh masalahkan dari sisi Tuhan. Kita masalahkan dari sisi kita. Maka freedom in Christ artinya saat orang merasa bahwa dia sudah dibebaskan, dimerdekakan. Dibebaskan dari apa? Worries, anxiety, feeling bad. Sebab kadang-kadang kita perlu sesuatu yang dapat kita pegang. Boleh kamu cakap apa? Kita manusia. Boleh cakap betul. Saya tidak percaya siapapun lagi. Tak percaya siapapun lagi. Benar. Karena kita rasa bahwa kita ini amat maka kita boleh cakap seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya tetap kita akan memerlukan satu yang boleh kita pegang. Benar tidak? Ini kabar ada orang timur. Di Papua ada cerita, pernah lihat itu Mok Papua. Cerita Papua. Dia cakap begini dengan kawan-kawan di depan. Kamu tahu saya ini Samseng kali takut. Jangan yang saya takuti di dunia ini selain yang di atas Tuhan. Tiba-tiba di belakang dia tulis begini. Jangan saya takut itu dia. Biar kalian tahu. Dia cakap dengan kamu. Selain Boleh Pak, yang di belakang. Baik, itu
Itu cerita saja. Artinya apa? Yang penting untuk kita. Kadang-kadang dalam hidup kita kata, saya tidak percaya siapapun. Saya tidak dapat holding lagi main trust terhadap orang. Tapi kita tetap kehilangan. Kita selalu mencari sesuatu untuk dipegang. Kalau hidup kita tanpa pegangan, kita macam pelaut, pelayar, kapten kapal yang tanpa kompas. Maka kita tetap perlu sesuatu untuk dipegang. Karena itu sekurang-kurang dalam hidup kita punya lewat iman kita punya Tuhan yang boleh kita pegang. Hanya Dia yang tidak berubah. Dari kemarin, hari ini, dan sampai bulan ini Tuhan tidak akan berubah. Hanya kadang hati kita mungkin yang berubah. Karena itu semakin besar, saya bertanyakan tadi, kita merasa bahwa kita dibebaskan dari anxiety, dari merasa kehilangan pegangan. Maka kita bersyukur, berterima kasih bahwa Dia hanyalah satu-satunya pegangan saya. Saya punya kawan pernah cakap begini, di Sibu angka bunuh diri tinggi, termasuk tinggi. Termasuk kawan kami itu 24 dari sana itu masih tinggi. Loyal. Saya terkira sekali saja saya beli pas dulu sama dengan mereka. Seperti dengan kawan-kawan loyal saya begitu, mungkin dia ada di sana juga pada masa itu. Tetapi itu dan satu yang berikan kawan saya di Bandung, kita kalah yang ada di Sibu Costa. Dia yang cakap dengan saya kasihan, nanti punya kawan yang kamu tahu apa sampai yang orang viral 24 ribu misalnya, kawan kita tuh lah loh ya, kalau dia cakap apa semua case saya boleh menang, tapi case semua anak saya tak boleh, untuk dia cerai dengan ini hak dengan anak dia terus ya. Kalau kita kata mungkin saya tidak dapat semua apa yang di dunia ini sudah macam mengkhianati saya, tapi kurang-kurang kalau kita punya iman ada Tuhan, maka coba holding orang dari mencabut. Sebab kita tidak punya hak untuk mencabut. Baik. Jadi pertanyaan untuk kita adalah seberapa besar kita merasa bahwa Tuhan itu berarti dalam hidup kita? Dalam hal apa Tuhan sedang membebaskan kita? Dalam hal apa Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita? Saya bertanya, pernah kita sadari yang minggu datang misal macam pergi ke gym saja kan? Orang pulang ya, orang banyak syukur amin kemarin itu kan dalam apa? Ya hanya rutin saja. Kadang-kadang hidup kita rutinity. Ya. Berdoa sebelum makan, macam rutinity saja. Cepat-cepat. Kenapa harus berdoa sebelum makan? Bukan hanya untuk mengajar kita bahwa kita mau mengikuti rutin kita sebagai orang Katolik, tapi untuk bersyukur kan atas makanan. Sekarang mau tanyakan seberapa besar Tuhan Yesus nyata hadir dalam kehidupan kita, dalam lupa, dalam hal. Coba saya minta kalian dalam 30 detik tanya diri sendiri. Siapa Tuhan Yesus dalam hidup? Ada yang mau share? Kenapa? Why you love Jesus? Hah? Kita kan, I love you Jesus, deep down in my heart. Kenapa? Ya, galak. Dia cuma paling aneh cuma galak. Nama deh? Hah? Penyelamat. Dari apa kita diselamatkan? Macam mongol kita sama darah Yesus. Dalam hal apa darah Yesus menyelamatkan kita? Coba. Apa pengalaman yang kita rasakan di mana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Adakah? Ada. Saya dapat ada. Nah, ngomong pada. Agi dia enggak. Orang dikawai atas punya. Basuh kepalanya, basuh kepala kau. Dikawai sebenarnya. Masa kecil sudah terasi ramai pasti itu baptis. Tak tahu lah dia cakap. Habis
baptis, datang tak datang saja gereja. Orang tanya kamu Katolik, oh Katolik. Mana Peris kamu? Oh, Peris sama apa? Kan Peris masuk paroki. Maka saya tanya, apa pengalaman? Pernah sadari kan? Dalam hal apa Tuhan Yesus berarti hidup kamu? Kenapa kamu begini besar? Kenapa menyambut tubuhnya? Kenapa dia menjadi begitu berharga? Kenapa? Kenapa kita katakan Tuhan yang berbeda? Tuhan kita berbeda, dia amat dekat. Dia tidak jauh. Saya tidak mau jauh ini, dia langsung tangkap. Kami diberitakan kita berarti masalah kita. Sekarang kita, kenapa Tuhan Yesus amat dekat? Kita katakan dia amat dekat, oke. Dia Tuhan yang menjadi manusia, oke. Dia mengerti kelemahan kita sebagai manusia, oke. Tapi bagaimana kita merasa? Ada kita merasa bahwa dia mengerti kelemahan kita? Ada kita merasa bahwa pada malam hari dia datang membelai kepala kita? Mana dia datang ke sana? Di sini aku itu yang ada Tuhan Yesus duduk di samping kita saat kita menangis tengah malam, saat kita menguras air mata, saat kita mengalami kesusahan, kesedihan, depresi, dan saat kita merasa kita yang paling tertindih masalah di dunia ini. Ada dia datang duduk di samping kita, di sini dia pegang jari kita. Kalau bilang, anak takut, anak mati ikut tanya, ada di sini itu, di sini. Ada orang yang merasa Tuhan duduk di samping kita. Tak ada dia hadir, tapi dia ada di sini. He is the one who understands. Dia understand. Sebab bukan karena dia cakap di telinga kita, tidak. Sebab dia sudah lebih dahulu mengalami daripada kita. Dikatakan dalam kitab Yesaya, kalau orang memperlakukan demikian pada bulu kayu ranting yang basah, bagaimana lagi orang akan memperlakukan pada ranting yang kering? Siapa ranting basah? Tuhan Yesus yang tegar, yang kuat. Bagaimana lagi kita orang yang lemah ini akan diperlakukan? Karena mereka berdua kaya. Asuh yang berisa amat, tapi dia tetap tegar. Karena itu dia memberi assurance. Kalau Tuhan sendiri mereka perlakukan demikian, siapalah kita yang manusia kita mengharapkan lebih. Karena itu kita punya harapan, tapi dia sendiri dia memberi kita harapan, bukan memberi kita harapan untuk disalib, dilegang dalam. Dia memberi kita harapan untuk bangkit dari tidur 3 kali angkat. Itu yang memberi kita assurance. Ya sekurang-kurang kalau itu perasaan itu ada, maka dia sungguh menjadi berarti. Dia sungguh menjadi pegangan dalam hidup kita. Maka semakin kita merasa bahwa dia sungguh berarti hadir dalam hidup kita, maka itu memberi kita apa? Freedom, kebebasan. Bebas dari rasa takut dan cemas. Kita katakan dia membebaskan kita dari dosa dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Baik, kita teruskan. Mary Magdalene, karena dia merasa dimerdekakan, dibebaskan, maka dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Peter, dia merasa diberi kepercayaan, mati disalib terbalik pun dia rela. Sebab Tuhan tidak pernah mengumpat dia, tapi memberinya gembalakanlah domba. Orang yang diberi kepercayaan baru oleh Tuhan, maka dia rela mati untuk kita. Pertama, pertanyaan untuk kita. Kalau kita mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, apa pengalaman dalam hidup kita bahwa Tuhan sungguh menyelamatkan kita, yang membuat kita rela untuk melayani Tuhan? Maka semakin kita rela melayani Tuhan, itu karena apa? Karena kita merasa bahwa Dia pribadi yang amat berharga, yang memberi kita nilai dan arti. Pertanyaan, apa yang sudah kita buat sebagai orang merdeka dalam Kristus, dalam pelayanan di gereja? Tanya kita. Clear?
Baik. Kalau kalian ada kesempatan nanti baca saja dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 2. Karena dia cakap, Paul cakap bahwa saya adalah orang merdeka di dalam Kristus. Aku yang dulu hamba. Hamba apa? Yang dibawa perbudakan dosa, dibawa perbudakan kecemasan, dibawa perbudakan worry anxiety. Semakin kita berdosa, semakin kita cemas. Maka dengan mengikuti Kristus kita dimerdekakan menjadi pribadi yang bebas. Free. Pertanyaannya, dari dua kamu kenal ini? Mother Teresa dan diculumnya Nelson Mandela. Kenapa orang melihat mereka begitu menjadi orang besar? Saya nak cakap pasal Nelson Mandela. Mother Teresa mungkin kita tidak kenal baik. Apa Nelson Mandela yang buat sudah 28 tahun dari penjara sebab apartheid, rule anti orang kulit hitam di Afrika Selatan. Apa dia cakap? Kalau saya membalaskan dendam, maka saya akan memenjarakan diri saya. 28 tahun saya sudah di penjara. Saya tidak mau membawa penjara itu prison itu keluar kemana saja saya pergi. Maka dia menjadi free dengan apa? Forgive. Dia memaafkan orang-orang yang memenjarakan diri. Karena itu dia tidak membawa diri terpenjara kemana. Sebab kalau dikatakan saya masih mendendam, saya badan boleh keluar dari penjara, tapi hati saya masih tetap di dalam prison. Benar? Maka saya belum orang merdeka, belum orang bebas. Badan saya saja bebas, tapi hati saya masih tinggal dalam penjara. Karena masih berdendam pada orang-orang yang menjolimi saya. Ke sini jelas. Jadi ini yang kita belajar. Nah ini kita teruskan. Dalam golden rule, kalian tahu, do unto others as you would have them do unto you. Yesus sudah katakan juga hal yang sama. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Persoalan kita adalah singkat saja, bahwa kita kurang mengasihi diri kita, maka kita sulit mengasihi orang. Ini golden rule sebenarnya kita punya. Semua kita, tak payah dicakap. Dari perjanjian lama Tuhan Yesus sangka hukum amas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap, itu dari kitab Ulangan, Deuteronomi chapter 6 ayat 4 dan seterusnya. Yang kedua dari Ezekiel dan juga dari Judges, dikatakan kasihilah sesamamu atau perlakukanlah orang lain seperti engkau. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Yesus ulang sekali lagi itu dari perjanjian lama. Persoalan bukan betapa susah mengasihi orang lain, persoalan betapa susah mengasihi diri. Karena kita kurang mengasihi diri kita, maka kita kurang mengasihi orang lain. Kita memaksa diri kita burden, maka kita mau orang lain burden. Kamu tak tahu kan? Merisak gitu. Aku kamu dari merisak sama. Kalau kita merasa I'm free, I like to be free. Susah kita kadang membebaskan kita itu karena kita masih dicengkam oleh perasaan marah. Maka kita mau transfer. Kadang-kadang marah kita itu adalah projecting. Bukan soal di hadapan. Sering macam itu. Persoalan bukan di situ. Seringkali kalau orang itu belayak, aku ada namanya aku merintok kepala kami di bandit. Nanti kita belayak ke ukai tok di rantau kita ya. Pasar sudah jadi subah. Masalah di sini nanti singgung sedikit pun nyampe, maka subah ada mana kaku. Atau tinggal masalah toh. Lalu bulan pasal. No, mana di rantau kita deh. Pasal udah kan pasal udah jadi subah. Karena selamanya seperti itu. It's all the table is everything. Kita mau masalah, pecahkan masalah, mau tambah masalah nih. Yang jadi apa? Bukan memecahkan masalah, to resolve the problem, tapi menambah masalah baru.
Karena kita tambah dengan dendam yang lama belum selesai. Ini masalah pasal anak school anak mulai tambah yang lain. Ya deh, supaya ada yang ibunya apa ibunya lagi itu kita ke school. Sering, ya kita sekarang karena belum resolve. Itu belum selesai. Kita tidak akan pernah dapat selesaikan masalah karena kita bukan orang yang free. Belum ada freedom. Kita masih dihantui antras. Jadi kita throwing on the table, letakkan semua, bukan masalah itu tutup sudah dengan semua masalah kita. Jadi saya selalu katakan seperti itu. Jadi kalau kamu mau do, kita hanya projecting. Masalah bukan di sana. Itu hanya triggering. To trigger us, macam triggering pistol. Kan? Di dalam sudah ada tuh peluru. Tinggal kau tarik sedikit, saya boom, tembak. Jadi problem yang ada itu sebenarnya kecil saja. Tapi marah dia tuh, kenapa kau marah betul? Sebab sebenarnya dalam diri kita sudah ada masalah. Dia ada project kita. Oh. Itulah kadang-kadang, apalah ini ada kecil saja Pak. Problem itu bukan masalah di sini, masalah itu diri lo. The way you see, kita tidak dapat lihat lagi. Maka golden rule tidak dapat kita terapkan unless kecuali kalau kita sudah menjadi orang yang. Maka Jesus mengajar kita bagaimana menjadi pengikut Dia yang free. Dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti saya katakan kemarin, pikullah kuk mayung sebab kuku ringan, dan berjalanlah, belajarlah daripada. Belajar dari Dia yang memikul saya. Coba kadang-kadang dari mana dia belajar seperti mengungkapkan seperti itu? Belajar dari ibunya sendiri. Ada satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, belajar dari Dia memikul salib, yang dia mungkin temukan dalam pribadi Ibu Maria, Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria sama-sama berharga? Waktu para gembala datang dari Padang, wah ada malaikat turun sama sini, gloria. Apa dibuat oleh Bunda Maria dikatakan dalam Injil Lukas 1. Apa dibuat oleh Bunda Maria? Bunda Maria dikatakan merenungkan semua di dalam hati. Nanti lain kali kalian boleh ikut kalau ciri wanita bijak, ambil Maria untuk Bunda Maria sebagai contoh. Dia tidak ada cakap. Waktu Simeon katakan, dia ini sudah ditentukan untuk menjatuhkan atau mengangkat Israel. Tapi 9 pedang akan menusuk jantungnya. Maria sendiri. Satu kualiti yang luar biasa dari Bunda Maria.